musuh. Sekali lagi, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa dahsyat dari segala Allah. Yes, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi ceritakanlah, haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya ya sungguh ajaib di antara suku. Yes, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan seorang haleluya. Hey, jemaat Tuhan saja. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Yes, sekali lagi semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Ku kan menari, kita menari bagi Tuhan hari ini. Amin. Mari semua menari bagi Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan Yesus kita. Amin.
Tuhan saja. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti daun menari. Tangan di atas kepala, kan menari, kan menari, ku kan menari seperti semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam hadirat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang melimpah memenuhi tempat ini. Kami bersyukur ketika sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kami. Itulah menjadi sumber kekuatan dalam jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan duduk diam sebagai murid. Mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu lah yang memerdekakan hidup kami. Kami boleh bertumbuh, berakar di dalam firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Untuk hidup kami menghasilkan buah. Dan buah itu tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami duduk diam, bukan sebagai murid saja, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi saksi Tuhan, berkat Tuhan. Itulah tujuan hidup kami, Engkau menciptakan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, baik ketika kami berlimpah maupun berkekurangan, baik ketika kami lemah maupun kami kuat, kami mau tetap berkata bahwa ketika kami mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami, Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan pujian ini dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Engkau yang mempesona kami Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap musim hidup kami. Di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Engkaulah Yesus Tuhan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesus, Saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kau selamanya. Haleluya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi saudara. sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini kerinduan kami. Harapanku tak akan hilang, Bersama Yesus Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena Engkau Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini Bapa. Kami boleh di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman daripada-Mu Bapa. Biarlah beracara lebih lagi, pribadi lepas pribadi antara kami Tuhan Yesus. Kau berikan pesan-pesan khusus buat mereka Bapa, sehingga mereka pulang tidak dengan sia-sia Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Terima kasih buat tim PPW. Luar biasa, God bless you. Bapak Ibu Saudara, terima kasih juga buat undangan di tempat ini.
ini juga. Tidak bosan-bosannya saudara, saya sapa Bapak Ibu di tempat ini. Kita bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Amin. Ya, seberapapun yang ada kita, Tuhan Yesus pasti baik dalam kehidupan kita. Intinya kita pribadi dengan Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, kita berbuah. Tidak hanya berbuah yang saya sampaikan bulan yang lalu Bapak Ibu ya. Dengan tema kita di bulan ini ya kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Menghasilkan buah yang manis. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu membangun pondasi hidup kita. Katakan pondasi. Ya, membangun pondasi hidup kita. Pondasi identik dengan bahan bangunan yaitu dasar. Katakan dasar. Ya, slide berikutnya Pak. Membangun pondasi hidup kita. Slide berikutnya. Memulai segala sesuatu adalah pekerjaan yang sangat sulit dan sangat penting. Bisa dikatakan Bapak Ibu kalau saat kita ingin memulai segala sesuatu itu rasanya kadang-kadang terlihat mudah. Tetapi kita melakukannya kadang-kadang kita mendapatkan suatu kesulitan. Benar enggak saudara? Benar ya? Tetapi dalam hidup ini saudara ya, memulai segala sesuatu adalah pekerjaan yang sangat sulit dan sangat penting. Seperti dua mata koin uang saudara ya. Sulit dan penting ini sama-sama harus kita jalankan. Sesulit apapun, yang penting kita kalau gandul Gusti. Apa gandul Gusti saudara? Lengket dengan Tuhan. Intinya apa saudara? Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Seperti lagu pujian tadi saudara ya. Sesulit apapun, kesulitan itu tidak akan memudahkan atau mengendorkan kita untuk melakukan. Justru memperkuat kita untuk melakukannya. Amin. Setuju? Dan hasilnya yaitu sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah tangga, dalam hal usaha. Sangat penting dalam kehidupan jasmani kita juga itu sangat penting saudara ya. Kenapa suatu penting? Kalau kita nggak kerja, ya apa yang kita mau dapat gitu kan dalam kehidupan keluarga kita. Ya kita tidak munafik lah, kita tidak hanya rohani saja. Jasmani harus kita utamakan juga saudara. Amin. Sulit dan penting seperti dua mata uang koin yang saya sebutkan tadi saudara ya. Slide berikutnya Pak. Nah, langkah pertama sangat menentukan keberhasilan langkah selanjutnya. Ini saudara, poinnya saudara. Yang pertama saudara, saat kita mengalami yaitu yang saya bilang tadi kesulitan tadi, yang penting saat pertamanya kita mau melakukannya itu saudara ya, itu nanti akan menentukan hasil akhirnya saudara. Saat kita di awal kita gerusa-gerusu, apa gerusa-gerusu itu ya? Buru-buru, salah langkah, hasilnya juga tidak akan baik saudara. Ya, seperti itu. Jadi langkah pertama sangat menentukan keberhasilan langkah selanjutnya. Ini bukan kata-kata motivasi, tapi ini kita saling mengingatkan dalam hal ini supaya pondasi yang kita bangun tadi saudara benar di mata Tuhan saudara. Amin. Kita tidak asal-asalan membangun pondasi saudara. Mohon maaf saya mau tanya, siapa yang rumahnya 2 lantai? Kalaupun 2 lantai saudara, pasti pondasinya pasti lebih daripada itu saudara. Pasti dikasih apa saudara? Cakar ayam. Secara teknik saja mereka tahu pondasi itu supaya kuat menahan bangunan seperti ini saudara ya. Pasti beton di bawah ada cakar ayamnya saudara. Tidak mungkin saudara di bawah itu apa styrofoam atau apa. Pasti lebih kuat saudara ya. Seperti itu. Nah dalam kehidupan kita saudara ya. Apa yang pertama yang kita menentukan keberhasilan selanjutnya? Seperti saya tadi bilang saudara, di lagu tadi bilang, sekali Yesus tetap Yesus, berbahagialah kita mempunyai Allah yang hidup saudara. Amin. Itulah langkah kita pertama saudara, kita mengenal Yesus. Kalau tahun lalu boleh FLC punya visi saudara ya, mengenal pribadi Tuhan dengan baik dan mengubah paradigma saudara. Itu saya boleh sharekan itu suatu dasar kita saudara. Kita harus mengenal Tuhan kita baik dulu. Secara pribadi bagaimana sih Tuhan kita itu. Itu yang menentukan kita ke depannya saudara. Kalau kita asal-asalan menilai Tuhan kita, atau kita asal-asalan mengenal Tuhan kita juga gak akan maksimal saudara dalam hidup ini saudara. Yang ada hanya Kristen KTP saudara. Itu saudara ya. Slide berikutnya yaitu pondasi, berbicara tentang bangunan rumah yang kuat memerlukan pondasi yang kuat. Yang saya bilang tadi saudara ya. Suatu rumah yang kuat pasti akan mempunyai pondasi juga yang kuat saudara. Bagaimana dengan pondasi hidup kita?
Gitu saudara ya. Slide berikutnya Pak, secara cepat saja kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya baca saudara ya. Ayat yang sangat-sangat familiar saudara yang di telinga kita ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27 saya bacakan saja. Judulnya dua macam dasar. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26, tetapi siapa orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu jika membawa Alkitab, di situ ada namanya ayat korelasi saudara ya. Alat korelasinya yaitu di Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Kita baca juga saudara ya, ayat korelasinya saudara ya. Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kita membaca bergantian saudara ya. Saya pastikan Bapak Ibu memegang Alkitab atau Alkitab. Saya baca yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Judulnya sama Bapak Ibu ya, dua macam dasar. Ayat 46 saya duluan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Matius 7 tadi saudara itu perumpamaan saudara. Yang lebih mendetailnya lagi ke Lukas ini tadi saudara ya. Jika Bapak Ibu merenungkannya sendiri nanti di rumah saudara. Koreksi diri kita, pondasi kita dalam hidupan kita udah benar belum dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Di Lukas tadi saudara ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru Tuhan, Tuhan? Manusia? Tumbuhan? Binatang? Manusia tentunya saudara ya, yang berseru Tuhan, Tuhan. Dan tentunya kita anak Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Artinya setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ya, di ayat 47 ini Bapak Ibu ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, tidak hanya cukup mendengar saja saudara ya, serta melakukannya. Aku akan, siapa nih? Tuhan akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Apa perbedaan batu dan pasir saudara? Pasir itu kan serbuk saudara ya. Kalau batu kan, berbicara batu kan bongkahan. Kuatan mana saudara? Batu saudara ya. Itu ilustrasinya saudara ya. Dalam kehidupan kita juga saudara. Mana Tuhan kita yang lebih tinggi atau Tuhan yang lain saudara. Dalam arti Tuhan kita lebih tinggi, lebih hidup saudara. Amin. Letakkan Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Siapa yang mau? Amin. Haleluya. Seperti lagu tadi saudara ya. Sekali Yesus tadi saudara ya. Saya senang tadi saudara ya. Menikmati. Dan dari pertama kali tadi lagu tadi saudara ya. Saya itu tidak bisa bahasa Inggris saudara. Tapi Tuhan tolong saya masuk menghadirat Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Rasakan saudara. Di waktu worship tadi pertama saudara, sebelum press tadi saudara. Luar biasa. Apalagi setelah press digoyang saudara. Luar biasa hadirat Tuhan saudara. Siapa yang merasakan saudara? Semua merasakan? Amin. Minggu depan datang lagi saudara. Amin.
Amin, haleluya. Nah, saudara, balik ke slide lagi Pak. Mendengar, melakukan, proses atau ujian dan hasil itu adalah 4 dari kesatuan menjadi satu, saudara. Balik ke slide Pak. Kita bisa mendengar tapi kita tidak melakukannya. Mau pengen hasil yang baik. Apa kata dunia? Ngimpi kali, itu seperti itu ya saudara ya. Sebelumnya Pak, mendengar melakukan sebelumnya Pak. Nah ini, Bapak Ibu ya, itu ada mendengar melakukannya, proses atau ujian dan hasil saudara. 4 dari kesatuan saudara, tidak bisa dipisah saudara. Itu pengertiannya saudara dalam kehidupan kita saudara. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan dalam hidup kita sudah mengenal Tuhan. Pasti kita mau melakukannya dong. Amin. Dan apa? Tidak usah takut ujian, proses tidak usah takut. Saat kita mendengar, melakukannya tidak usah takut. Bapak enak ngomong depan. Prosesnya Pak pahit, sakit gitu. Pasti saudara. Cuman yang saya bilang tadi sekali Yesus dalam hidup kita saudara. Di saat kita mendengar firman, melakukannya bagaimana nanti kita akan bahas saudara ya. Di saat ujian itu datang, proses itu datang dalam hidup kita saudara. Yang saya sampaikan tadi saudara. Di saat proses ujian dalam hidup kita datang, lebih lagi. Bukannya kita semakin surut, semakin kendor, semakin turun, enggak. Justru kita semakin naik terbang di atas permasalahan itu. Amin. Ayat mengatakan, firman Tuhan mengatakan kita bagian raja wali yang naik terus tinggi saudara ya. Nah ini 4 dari kesatuan menjadi satu saudara ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang baik saudara ya. Langkah awal menentukan keberhasilan di akhir yang saya sampaikan tadi saudara ya. Nah yuk kita bahas di slide berikutnya Pak. Nah cara membangun hidup fondasi kita bagaimana? Nah yang pertama yaitu mendengarkan firman Tuhan dan mengimani. Dasar saudara, tapi ini berat. Ini dasarnya saudara. Mendengarkan firman Tuhan dan mengimani. Saya pribadi jujur, saya itu masih bolong-bolong saudara. Tapi saya mau belajar taat. Setiap hari yang bulan lalu saya gaungkan saudara ya. Bukan suatu kebetulan. Saya membuat komunitas bapak-bapak Man of God itu saudara ya. Saya mempunyai proyek ketaatan. Setiap hari kita harus membaca Alkitab. Dan itu tidak hanya membaca saja. Mazmur berkata serta merenungkan. Tidak hanya merenungkan saja, itu ada waktunya, siang dan malam. Nah, di situ saudara, mungkin saya sendiri selama saya jujur, saya tidak munafik. Saya itu masih, namanya manusia itu kan belum jauh dari sempurna saudara ya. Bolong-bolong pasti ada gitu kan. Nah, saat saya mempunyai proyek ketaatan dengan Tuhan itu tadi, setiap hari saya membaca ayat, membaca beberapa pasal setiap hari. Saya minta Tuhan, biarlah setiap saya membaca ini tidak berlalu daripadaku. Saya minta pesan dari Tuhan ini, apa maksudnya setiap ayat yang saya baca. Bukan jadiin mantra atau jimat ya saudara, bukan loh ya setiap hari, bukan loh ya harus bawain dulu nih, bukan ya. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan itu kan, kecuali Tuhan kalau bisa kita lihat secara kasat mata saudara ya. Hei bro gitu mungkin ya gitu. Cuman enggak lah, kan kita ada batasnya kalau sama Pak Jokowi aja. Dalam Pak kan gitu, nggak mungkin kalau Tuhan kalau secara itu ya. Nah pertanyaannya Tuhan itu kan nggak kelihatan, gitu loh saudara. Nah tapi puji Tuhannya firman Tuhan ini saudara, yang mendamping kita setiap hari saudara. Amin. Kata Tuhan apa sih? Kalau kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan itu tidak sejauh doa. Doa kan berkata-kata, nggak mungkin kita kalau nggak belajar dari Alkitab kita bisa berkata-kata saudara tentang hal hubungan kita dengan Tuhan bagaimana gitu. Nah, mendengar firman Tuhan mengimani, Roma 10 ayat 17, saya kutip langsung di sini saudara ya, menegaskan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mendengar firman Tuhan itu penting untuk membangun fondasi iman kita saudara. Setuju saudara? Amin. Iman timbul dari pendengaran, minimal kita punya iman dulu untuk membangun fondasi. Ya, baru itu kita langsung dengar-dengaran dengan Tuhan. Yaitu dengan apa saudara? Kita membaca firman. Kita biasakan setiap hari. Dulu memang jujur saudara, kalau baca firman tuh kalau saya paling setiap hari Minggu. Kalau ke gereja. Semua manusia pasti sibuk dengan kegiatan.
Tapi saat kita dituntut dengan berjalannya waktu, kita tuh apa ya saudara ya? Yang kita dapat dari Tuhan itu saudara ya, kasih karunia itu cuma hanya sekali, 2 kali bisa dihitung tangan saudara. Tetapi kalau janji Tuhan dalam hidup kita saudara, janji Tuhan itu banyak loh saudara dalam hidup kita saudara. Benar, dia juga menjanjikan dalam kita saudara. Tapi ada syaratnya, janji Tuhan itu enggak gratis, ada syaratnya saudara. Seperti itu, tapi kalau kasih karunia, anugerah itu kalau orang Jawa bilang tuh apa ya, tiba-tiba aja datang gitu. Ya kan, yang enggak kita duga-duga, tiba-tiba Tuhan kirimkan, itu kasih karunia, anugerah gitu. Tapi kalau janji Tuhan dalam kehidupan kita, engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga, engkau akan diberkati, engkau akan menerima kelebihan, itu ada syaratnya dan kita harus jalani itu saudara. Dan kita harus mempunyai fondasi yang benar dulu untuk mendapatkan itu semua janji Tuhan tadi. Amin. Slide berikutnya Pak. Nah ini. Persoalnya karena mereka hanya mendengar saja tetapi tidak melakukannya. Dan firman Tuhan hanya menjadi teori belaka. Kalau ada bahasanya itu gini, gajah dibelangkoni. Bisa khotbah tidak bisa ngelakoni. Tahu artinya saudara? Gajah itu dibelangkoni saudara. Bisa khotbah tapi tidak bisa jalani. Ini karena apa? Menjadi teori belaka. Sia-sia kalau kita membaca firman saja. Seperti apa ya saudara ya? Dulu ingat kalau sekolah minggu gitu saudara ya. Kalau guru sekolah minggu bilang tuh, sebelum tidur kita berdoa, baca firman. Akhirnya apa saudara? Jadi suatu kewajiban tapi yang sia-sia gitu saudara. Tuhan Yesus malam ini saya mau tidur, baca, bla 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 bla, udah tutup. Akhirnya jadi teori belaka doang, hanya sebagai apa ya, suatu formalitas doang, tidak dapat yang kita serap gitu loh saudara. Nah ini saudara, kebanyakan mereka hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Dan firman Tuhan hanya menjadi teori belaka. Ada juga mereka yang tidak mengerti firman Tuhan. Nih saudara ya, walaupun mendengarkan khotbah atau menjawab firman Tuhan, akibatnya mereka bingung bagaimana melakukan firman Tuhan. Ada loh saudara, ayat saudara. Bapak Ibu, kalau saya bulan lalu saya bincang-bincang dengan Pak Satis itu kan, kalau saya kan biasanya pakai King James Version ya, KJV ya, saya pakainya KJV. Ada saudara ya, nanti suatu saat akan saya tunjukkan saudara. Di Yesaya atau Yeremia itu saudara, itu ayatnya yaitu domba yang gemuk. Kalau di sini tuh ya di Alkitab tuh domba yang gemuk akan aku pelihara. Tapi kalau di King James-nya, domba yang gemuk akan aku hajar. Beda loh saudara, pengertiannya. Kalau kita asal baca saja saudara, waduh kok domba yang gemuk kok dihajar. Padahal maksudnya Tuhan, kalau kita mau merenungkan itu saudara, maksud dalam menghajar itu kan kita dalam kategori ranahnya Tuhan. Menghajar itu mungkin dalam segi positifnya Tuhan. Bukan apa ya, negatifnya kita. Oh, karena kita dihajar pasti kita yang salah nih. Oh, karena kita dihajar pasti kita yang berbuat dosa nih. No, itu ranahnya Tuhan. Saya kadang belajar apa sih Tuhan maksudnya ini gitu loh. Soalnya di perjanjian baru, di Alkitab Indonesia, di LAI ini saudara, itu dipelihara. Berbeda jauh saudara pengertiannya. Kalau di King James Version itu domba yang gemuk akan dihajar. Kalau kita nggak ngerti saudara, ada juga mereka yang tidak mengerti firman Tuhan walaupun mendengarkan. Bingung saudara. Perlunya saudara, kenapa saudara? Slide berikutnya saudara, kita lebih lagi belajar saudara. Yuk slide lagi berikutnya Pak. Nah ini saudara, supaya kita nggak bingung dan tidak hanya mendengarkan saja saudara, slide berikutnya itu supaya lebih mudah kita belajar mendengar suara Tuhan atau firman, yaitu kita belajar saat teduh. Berbahagialah gereja kita di sini saudara, kita mempunyai namanya morning blessing. Mungkin yang saya tidak jemu-jemu menyebutkan ini saudara, karena saya pribadi saudara ya, yang susah bangun pagi pun dengan adanya morning blessing saudara ya, mungkin kita males-malesan dalam baca Alkitab tadi saudara ya, bisa kita dibantu dengan morning blessing itu saudara. Minimal kita dituntun dengan hamba-hambanya saudara, di media itu saudara ya. Nah apa manfaat Pak kita saat teduh Pak? Iman kita akan semakin teguh, amin. Tadi kan dasar pondasi kita yang benar saudara. Supaya yang kuat apa? Iman kita yang teguh. Yang kedua itu mendapatkan janji-janji Tuhan yang saya sebutkan tadi saudara.
Terus mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, gimana kita mau mengenal Tuhan lebih dalam kalau kita nggak mau baca firman. Seperti itu saudara ya. Menjadi semakin serupa dengan Yesus. Melatih beribadah pribadi dan bersekutu dengan Tuhan. Ini saudara. Kenapa sih kita harus saat teduh? Kenapa sih kita harus membangun fondasi yang kuat dalam iman kita, dalam firman Tuhan? Ini saudara. Yang Tuhan mau tuh ini saudara. Supaya iman kita tuh semakin teguh saudara. Dalam kehidupan kita saudara. Mendapatkan janji-janji Tuhan tadi saudara. Kalau suatu kebetulan, kalau kasih karunia tadi saudara bisa dihitung jari saudara. Dalam kita hidup di bumi ini saudara. Manusia itu berapa sih saudara? 60 sampai 70 tahun saudara. Kalau kasih karunia itu mah hanya bisa dihitung tangan. Tapi kalau janji-janji Tuhan itu banyak saudara. Dalam kehidupan kita saudara. Apalagi kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan menjadi serupa dengan Yesus ya. Melatih beribadah pribadi dan bersekutu dengan Tuhan saudara. Ini saudara yang Tuhan mau saudara dalam kehidupan kita saudara. Yaitu kita mendengar firman Tuhan dan mengimani saudara. Agar pondasi kita kuat saudara. Amin saudara. Slide berikutnya Pak. Kita cepat saja. Nah yang kedua saudara. Berakar dalam firman-Nya. Katakan berakar. Ini visi yang bulan lalu saudara ya. Bertumbuh, berakar dan berbuah. Teman berakarnya seperti apa Pak? Kita bahas saudara. Banyak orang Kristen yang hanya membaca, mendengar firman saja. Tanpa mencernanya atau merenungkan atau memilah saudara ya. Tidak akan menikmati kuasa dari firman Tuhan yang sangat dahsyat. Yang saya sebutkan tadi saudara ya. Kalau kita asal saja membaca saudara, kita rugi. Pesan Tuhan terlewatkan dalam hidup kita saudara. Ini saudara, banyak orang Kristen yang hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan tanpa mencernanya, merenungkannya saudara ya. Tidak akan menikmati kuasa dari firman Tuhan yang sangat dahsyat. Terkadang saya berbagi kesaksian gini saudara. Terkadang terpintas saudara ya. Yang saya sebutkan yang bulan lalu saudara, setiap manusia pasti punya masalah. Saat kita punya masalah, jika kita itu fokus kita, center kita pada Tuhan, di saat kita melakukan tugas kita, saya tuh pas saudara ya, pas baca firman gitu, tiba-tiba saudara ya, kok hati semakin damai walaupun punya masalah. Kok tiba-tiba hati itu semakin damai sejahtera gitu, walaupun masalah itu berat. Pernah ngalami enggak saudara seperti itu saudara? Saya pribadi saudara, pernah ngalami saudara seperti itu saudara. Waktu berapa tahun yang lalu saudara ya, saya bergumulan dengan rumah saudara ya. Waktu COVID masuk, semua lini usaha pada tutup semua saudara ya. Saya berhadapan dengan suatu penyegelan saudara ya, rumah saudara ya waktu itu saudara. Tuhan, aku berserah. Tuhan yang membawa saya ke tempat ini, Tuhan yang membawa saya melangkah ke sini, Tuhan yang mengajarkan saya melewati proses ini Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Dan saya juga berhikmat saudara, nggak hanya cukup doa saja saudara. Berhikmat saya, berhikmatnya apa saudara? Beda, kita sebagai anak Tuhan saat kita mengalami masalah. Jika pondasi kita kuat saudara, itu tadi saya bilang saudara, kita tidak mudah goyah saudara. Percaya Tuhan, saya baca firman. Walaupun di belakang saya itu besok disegel gitu. Tapi saya baca ayat itu saudara, merasa ada damai, aliran damai sejahtera itu. Itu Yesus Tuhan luar biasa. Saya tidak tahu akhirnya ya namanya kita sambil bekerja dan segala macam. Mungkin Tuhan kasih saya kekuatan lagi. Mungkin Tuhan kasih saya bisa menghadapi itu dan akhirnya sampai selesai. Itu cara Tuhan saudara yang saya alami saudara. Bukan tiba-tiba kita berdoa itu Tuhan minta duit ini bayar ini. No. Ada 1001 macam cara Tuhan untuk menolong kita saudara. Yang penting pondasi kita diperkuat dulu saudara. Iman kita supaya kita tidak goyah. Amin saudara. Cara mencerna firman Tuhan adalah melalui perenungan. Yang saya mau ajak pada siang hari ini saudara ya. Setiap kita membaca ayat demi ayat saudara, itu mempunyai arti. Mempunyai rema dalam hidup kita saudara. Dan kita mau merenungkan itu saudara ya. Seperti tadi saudara ya, 2 macam dasar yang saya sebutkan tadi saudara ya. Di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 saudara kita buka saudara. Mazmur 1 ayat yang favorit nih saudara ya. Yang selalu didengar kita saudara ya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 saudara ya. Saya bacakan saja saudara. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti apa saudara? Pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Aliran air adalah firman Tuhan. Bagaimana kita hidup kita, pondasi kita kuat, kalau kita tidak pernah dialiri dengan airan air surgawi itu, yaitu firman itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, cara menyerapnya gimana Pak? Ini, kita merenungkannya itu tadi saudara. Ayat demi ayat itu tuh sebagai kekuatan akar kita saudara. Amin saudara, enggak bingung ya sampai sini saudara ya. Jadi kita itu saudara diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air saudara. Kita akan menyerap semua air di kanan kiri itu karena kita ada di tepi aliran air sungai itu tadi saudara ya. Akhirnya kita berbuah lebat. Kenapa? Akar kita kuat, fondasi kita kuat. Di saat kita mengalami proses itu dalam arti itu kita belum berbuah saudara ya. Belum berbuah, akar kita udah kuat saudara. Saat kita berbuah, kita juga masih kuat. Apa buah? Ya hasil tadi saudara. 4 dari kesatuan tadi saudara. Hasil akhirnya tadi saudara. Ya saudara ya, aliran air adalah firman Tuhan dan akar-akar yang menyerap zat-zat makanan adalah kemampuan untuk merenungkan firman Tuhan. Meneliti firman Tuhan kalau bahasanya sekolahan itu gitu saudara. Meneliti firman Tuhan. Kalau bahasanya kita merenungkannya. Ayat demi ayat kita renungkan biar tidak terlewat. Maunya Tuhan tuh apa dengan hidup kita. Seperti itu saudara ya. Saya yakin kok saudara, setiap manusia di muka bumi ini, Tuhan punya rencana masing-masing. Dan rencana itu indah buat kita semua. Amin. Slide berikutnya. Dalam berakar firman Allah yang kuat kita harus, itu tadi saudara, harus mau dulu menerima firman Allah itu, menerima Tuhan itu, menerima Yesus itu dalam hidup kita. Lagu tadi bilang sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus membuka hati kita. Biar pondasi kita semakin kuat, kita menerima yaitu firman tadi saudara. Supaya akar kita tuh kuat saudara ya. Terus saat kita menerima Yesus tadi, kita merenungkan apa yang dimaukan Yesus dalam hidup kita, apa yang dimaukan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan masuk dalam hidup kita, udah didiemin aja. Itu seperti yang sebuah di perjanjian baru saudara ya, Yesus yang bersama murid-muridnya di kapal saat badai, topan ngamuk, Yesus dianggurin saudara. Ya kan, padahal dia membawa juru selamat loh. Dia penguasa bumi loh. Tapi murid-muridnya tidak ngeh. Gak mudeng gitu saudara kalau bahasanya itu. Gak mudeng, padahal dia membawa loh. Sang penakluk dunia itu gitu. Jangan sampai kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita, dianggurin. Jangan saudara. Merenungkan apa yang mau Tuhan dalam hidup kita. Itu saudara ya, melakukan dengan tekun firman Allah terus menerus saudara. Yang saya bilang tadi, setiap waktu, setiap hari kita merenungkan itu saudara. Amin. Sulit Pak, gak apa-apa. Yang penting dasar kita bagus, baik, benar. Itu saudara, bagus, baik dan benar. Jalan. Pak ada proses, ada ujian, gak apa-apa. Selama kita melakukannya bagus, benar, baik itu tadi saudara, tiga-tiga ini tadi saudara, Tuhan akan menuntun. Amin. Membagikan firman Allah. Nah, ini saudara, supaya kita juga berakar kuat, kita harus membagikan firman Allah, yaitu dengan apa? Kesaksian. Apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita terima, ya jangan dinikmati sendiri. Bagikan, sharing. Kita saling menguatkan. Saling mengingatkan. Amin. Yang terakhir ini tadi kita menjadi saksi saudara ya. Intinya tuh saat pondasi kita kuat nanti dalam kehidupan ini, jangan kita nikmati sendiri saudara. Bagikan pada teman-teman yang lain. Ini loh, saya bisa kuat dalam ujian, saya bisa kuat dalam goncangan. Saya tetap berdiri teguh. Karena ada satu prinsipnya, apa? Tanam Yesus dalam hidup kita. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Itu sharingkan saudara sama Bapak Ibu saudara. Amin. Saya mau saudara ya,
firman yang simpel ini saudara, nanti kita bagikan di komsel-komsel kita saudara. Amin. Karena ini firman yang sangat dasar sekali. Tuhan ingatkan kita dalam pondasi kehidupan kita saudara. Supaya kita tidak hanya asal berdiri saja di Kristenan itu, tapi kita mengalaminya. Maunya Tuhan seperti apa. Dan hidup kita, pondasi kita kuat saudara. Dan kita menghasilkan buah yang baik dan lebat saudara. Amin saudara. Saya tidak panjang saudara untuk sharing pada siang hari ini saudara. Simple, tapi saya hanya mengingatkan kita satu sama lain. Hidup kita itu minimal berdampak lah. Itu saudara ya. Sebelum berdampak kita harus kuat dulu dalam pondasi kita. Amin. Jangan sampai kita jadi teladan berdampak tapi kita sendiri tidak kuat. Itu. Basicnya kita benahi dulu. Pondasi kita benahi dulu, kuatin dulu saudara. Amin saudara. Mau saudara? Simple saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita angkat satu pujian saudara. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Makasih. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari saudara pribadi lepas Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami tahu Tuhan, kami manusia lemah. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, setiap penyertaan-Mu turun kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang kuat Tuhan. Kuat dalam iman, teguh dalam iman kami Tuhan Yesus. Karena itu pondasi dalam kehidupan kami untuk melakukan suatu kehidupan ini Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus. Bahwa kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Ku rasakan Kasih-Mu Tuhan. ya Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan
kehadiran-Mu. Ku rasakan, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama angkat tangan, kedua tangan saudara. Minta pada Tuhan pada siang hari ini. Kuasa-Mu. Apa yang kau belum dapat saudara, Mujizat terjadi di tempat suatu ini. tertutup saudara. Minta sama Tuhan saudara pada siang hari ini saudara. Pergumulan saudara, doa-doamu yang kau belum dikabulkan Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat Kita pulang ini. dan membawa berkat-berkat yang membesar. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Merasakan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan lebih hati, lagi dalam kehidupan kami. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami. Kami percaya ketika kami datang, kami tidak sama lagi, tapi kami membawa sukacita yang daripada-Mu, membawa kebenaran yang memerdekakan setiap hidup kami, sehingga kami tidak terbelenggu lagi oleh dosa, terbelenggu lagi oleh keinginan daging kami, tetapi dimerdekakan oleh Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau memakai dia dimanapun berada. Kami percaya pewahyuan yang daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan sekalian persembahan. Kita doa dulu. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur buat kesempatan yang terbaik untuk memberikan persembahan. Kami percaya kami memberinya dengan sukacita karena kami tahu Engkau terlebih dahulu telah memberikannya dalam setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih
buat kesempatan ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Inilah Warta Gereja Sepekan. Ibadah Family Cel Wilayah Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi RC Wilayah Selatan, silakan menghubungi Bapak Sirait. Ibadah Family Cel Wilayah Utara diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi RC Wilayah Utara, silakan menghubungi Bapak Wardana. Ibadah Morning Blessing setiap Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi, waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kas Bakery Lantai 3, Simpang Karabatam Center. Ibadah Sunday School setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Lantai 2 Kas Bakery. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini bersama kami. Selamat datang kami ucapkan. Demikian Warta Sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Oh haleluya, sudah pada langsung. Haleluya. Mari saya untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Haleluya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak terima kasih, ucap syukur pada pagi siang hari ini Tuhan. Kalau boleh kami memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman daripadamu siang sampai siang hari ini Bapak. Terima kasih buat kebaikan yang kau berikan pada kami Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami sampai rumah, tidak kurang satu apapun juga Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu Tuhan yang sekolah Tuhan Yesus. Kau berikan kepintaran Tuhan Yesus. Buat anak-anakmu yang usaha bekerja, kau berikan mereka keberhasilan demi keberhasilan. Setiap jalan-jalan yang tertutup kau buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak akan sama lagi seperti kau datang, dan kau akan pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dari surga. Tuhan Yesus menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita sebagai awan-awan yang penuh dengan kemuliaan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.